Halo dan selamat datang di ibadah CDC Online Service hari ini. Menyapa Anda semua yang sedang berada di rumah maupun dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan karena hari ini kita merayakan kemenangan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari siapkan hati dan catatan dan kita akan menerima setiap semua yang Tuhan sediakan untuk kita terima hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa, untuk kesempatan pagi hari ini kami bisa berkumpul dalam pertemuan Zoom untuk melakukan ibadah. Mari bawa kami Tuhan dalam hadirat-Mu, pimpin acara ini dari awal sampai akhir. Biar pertemuan ibadah kami ini menyenangkan hati. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom CDC, shalom, kembali berkumpul di Zoom pada pagi hari ini. Sebab Tuhan Allah kita Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Dimanapun kita berada, percaya hadirat Allah sanggup melawat kita dengan kekuatan yang baru. Mazmur 26 ayat 7 berkata, sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Mari ceritakan perbuatan Tuhan Allah yang ajaib. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, 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 oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes, Kaulah Raja mulia Tuhan. Kami mau menceritakan segala kebaikan-Mu, segala perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Mari sama-sama nyatakan lebih sungguh lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, 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 oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kami bersyukur Tuhan sebab perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami masih ada sampai pada hari ini. Semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mazmur 64 ayat 9 mengatakan, maka semua orang yang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Kami mengakui Tuhan bahwa pekerjaan-Mu dahsyat, ajaib dalam setiap kehidupan kami. Mari bersyukur, mari ingat segala kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab Dia Allah yang baik. Dengan sepenuh hati sama-sama kita mau katakan, ajaib Kau
apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kau penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kita ulangi lagu ini dari awal. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kau penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, kau penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau sumber Tuhanku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, kau penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Sungguh pujian dan penyembahan yang luar biasa. Kita mengucap syukur karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita semua sepanjang minggu ini.
karena kita adalah umat kepunyaan Tuhan yang luar biasa dan sangat dikasihi. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa maupun konseling, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar saudara. Mari kita saat ini mendukung doa setiap kebutuhan jemaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mendukung doa dengan sepakat kebutuhan jemaat, yaitu untuk jemaat yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Bapa, kami berdoa dengan sepakat bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Bapa, kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga, supaya hubungan suami istri, orang tua dan anak mengalami rekonsiliasi dan ada Yesus di tengah-tengah setiap keluarga. Kami berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau tolong bukakan setiap peluang pekerjaan yang terbaik. Juga jemaat diberi hikmat Tuhan, ide, kreativitas, dan mengalami pemulihan keuangan dalam nama Yesus. Kami juga dukung doa jemaat-jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan. Mari Tuhan, Engkau ikut campur tangan dalam setiap keperluan mereka, supaya persiapan ini menjadi lancar dan indah pada waktunya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan doa ucapan syukur. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesehatan jemaat yang sudah disembuhkan dan dipulihkan dalam nama Yesus. Juga kami bersyukur untuk jemaat yang tetap sehat dan bisa menjalankan pekerjaannya di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap keluarga. Mari kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan, kami saat ini berdoa dengan sepakat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajarannya agar selalu mendapat hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja, ya Allah. Bapa, kami percaya pandemi COVID ini dapat cepat teratasi dan proses pemberian vaksin setiap tahapnya dapat berjalan dengan lancar dan aman dari Sabang sampai Merauke. Bapak, kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi di sektor industri, perdagangan, serta lapangan pekerjaan. Mari Tuhan tolong semuanya semakin membaik dan kuat kembali di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami, khususnya TNI dan Polri, diberi kesatuan hati dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekalipun dagingku lenyap,
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami haus akan kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Saat kami mau mendengar kebenaran-Mu, Tuhan buka telinga dan hati pikiran kami. Agar apa yang kami boleh dengar hari ini memberkati, memberi kekuatan untuk kami boleh juga mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan bacaan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hari ini suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Ya. Oke, slide-nya boleh ditampilkan. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan tema morning blessing atau kita sebut sebagai berkat di pagi hari. Ya, slide berikutnya. Nah, semua kita pasti senang diberkati, ya. Bahkan kalau suruh tunjuk tangan, siapa yang mau diberkati? Pasti kita semua ingin diberkati Tuhan, ya. Nah, kita biasa minta berkat Tuhan melalui doa. Ya, bisa saja orang lain memberkati, tetapi pasti itu berkat datang dari Tuhan. Bisa saja menggunakan orang lain. Nah, biasanya kita berdoa di pagi hari, ya. Kita sebut dengan mesbah pagi, ya. Nah, di dalam mesbah pagi kita sering memberikan pujian, penyembahan, dan juga ada doa ucapan syukur, ya. Doa dan lain. Nah, slide berikutnya. Nah, untuk membangun mesbah pagi, ya, jadi pertanyaan nih ya, kenapa mesti pagi hari? Ya, ada 3 alasan. Yang pertama karena kita melihat ada teladan Yesus, ya. Yesus di Markus 1 ayat 35 firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Iya, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, melalui teladan Yesus kita tahu bahwa doa yang dinaikkan kepada Bapa di sorga dilakukan Tuhan pada pagi hari. Lalu yang kedua, ya, kenapa kita mesti lakukan pagi hari untuk meminta berkat Tuhan? Ya, Tuhan Yesus juga mengajarkan, ya, melalui doa Bapa kami. Jadi kita akan belajar doa Bapa kami, ya. Ternyata di doa Bapa kami, ya, di penggalan doa Bapa kami yang ada di slide itu, saya akan bacakan doanya begini, ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini bicara berkat baru, ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Murid-murid menanyakan kepada Tuhan bagaimana cara berdoa, dan Tuhan ajarkan doa Bapa kami. Dan di doa Bapa kami jelas dikatakan di sini doa itu setelah memuji menyembah Tuhan lalu meminta berkat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ini dilakukan biasanya kalau kita minta mau makan, ya, biasanya setiap kita manusia makannya siang, ya. Berarti mintanya pagi dong sebelum makanan dibuat. Tapi kalau yang udah makannya pagi, nah berarti dia doanya harus lebih pagi dari makan paginya. Nah, ini juga dilihat dari doa Bapa kami ini harus dilakukan setiap hari, ya. Jadi belajar tiap hari. Jadi nggak hanya sekali doang, tapi berkat itu tiap pagi kita minta. Karena ada kata kami minta berikanlah pada kami hari ini. Berarti setiap hari kita minta setiap pagi untuk menerima berkat Tuhan. Yang ketiga, ya, bicara soal firman Tuhan dikatakan di Ratapan 3 ayat 22 dan 23, ya, saya akan bacakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Kata rahmat-Nya itu artinya kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya berkat, anugerah, karunia. Nah, itu disebut rahmat-Nya. Nah, dikatakan bahwa berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Nah, ini berarti firman Tuhan mengajarkan kenapa harus pagi? Karena berkat Tuhan itu pagi-pagi itu baru, tiap pagi baru. Nah, hidup kita nggak bisa hidup dengan berkat yang lama.
Kan setiap hari baru ya. Dan kita harus ambil berkat itu pagi-pagi ya, masih anget, masih fresh ya. Nah, itu kita ambil pagi-pagi. Makanya kita meminta berkat Tuhan di pagi hari. Oke, kita akan masuk ke pendalaman Alkitab hari ini ya. Nah, sekarang saya akan belajar dari dua tokoh Alkitab, yaitu Daud dan Ayub. Nah, Daud dan Ayub ini punya kesamaan. Dia meminta berkat Tuhan setiap pagi. Nah, ini kesamaannya akan kita lihat. Apa yang mereka dapat dari Daud dan Ayub setelah minta berkat Tuhan ya di pagi hari. Silahkan slide berikutnya. Kita baca dari Mazmur 5 ayat 1-3 dan ayat 12. Saya akan bacakan ya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga pada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Ayat 3, Tuhan pada waktu pagi, saya ulang ya, pada waktu pagi, berarti pagi-pagi ya Daud mintanya ya, Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, apa yang ditunggu Daud coba? Nah, di ayat 12, di akhir dari Mazmur 5, di ayat 12 dikatakan begini. Yang ditunggu Daud adalah, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Yang didapat oleh Daud ada dua hal. Yang saya kasih garis kuning yaitu memberkati atau berkat, sama Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu yaitu pagar. Jadi kalau kita melakukan mesbah pagi hari seperti Daud ya, akan mendapat dua hal yaitu berkat dan pagar. Oke, bagaimana dengan Ayub? Kita buka slide berikutnya. Di Ayub 1 ayat 8-11. Saya bacakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, ya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Iblis ngomong sama Tuhan nih, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah, mendapat apa ya Ayub ya? Nah, si iblis tahu nih, Ayub dikasih nih, karena mendapat apa ya? Nah, kita baca di ayat 10, apa yang Ayub dapat. Ayat 10 dikatakan begini, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling? Jadi ya, berarti ada pagar juga dia dapat ya. Pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakan telah kau berkati. Nah, dapat berkat juga ya Ayub, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi baik Daud maupun Ayub mendapat dua hal saat mereka membangun mesbahnya pagi hari, yaitu berkat dan juga pagar. Oke, kita masuk berikutnya. Nah, bicara pagar, ya, ternyata di Ayub ini dijelaskan. Pagar itu 3 lapis. Mau dari mana? Kita baca yuk pelan-pelan. Di Ayub 1 ayat 10 dikatakan begini, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Jadi level ring 1 namanya pagar sekeliling dia, sekelilingnya Ayub. Lalu dan rumahnya, berarti dibikin juga sekeliling rumahnya. Serta segala miliknya, pagar paling luar, pagar lapis 3 adalah sekeliling miliknya. Nah, ini ada pagar yang diterima oleh kita semua, nggak hanya Ayub ya, tapi kita semua. Nah, buktinya apa? Yuk kita lihat, baca lagi firman Tuhan. Nah, setelah pagar dicabut, ya ini ada diskusi antara Tuhan sama iblis, akhirnya Tuhan memberi kesempatan pada iblis, ya udah, saya cabut pagarnya semua, tapi nyawanya jangan, karena nyawa memang milik Tuhan. Setelah dicabut pagarnya, yaitu pagar yang pertama, kedua, dan ketiga lapisnya, apa yang terjadi? Oke, kita lihat dulu. Pagar paling jauh, yaitu pagar sekeliling miliknya ya. Waktu dicabut, ya, kambing, domba, onta, keledai, lembu sapi, itu ada yang kebakar, ada yang dirampas, ada yang mati ya. Itu semua diambil dari miliknya Ayub.
Nah, selanjutnya sekeliling rumahnya. Nah, apa itu? Berarti keluarganya ya. Nah, sekeliling rumah itu ada keluarganya. Dan benar, anaknya meninggal. 10 anaknya meninggal. 7 anak laki-laki plus 3 anak perempuan meninggal. Diambil dari Ayub. Lalu selanjutnya pagar paling dekat, yaitu pagar dirinya sendiri. Waktu diangkat, dicabut, maka iblis bisa melakukan hal ini, yaitu dia membuat sakit penyakit. Barah yang busuk dari telapak kaki sampai kepalanya itu mengalami sakit atau korengan atau luka bernanah, itu barah ya, dari kaki sampai kepala. Nah, ini yang dialami saat pagar itu dicabut, maka iblis bisa melakukan hal ini. Wah, cukup mengerikan ya. Makanya kita butuh perlindungan Tuhan. Ada pagar Tuhan itu penting banget ya. Oke, kita masuk slide berikutnya. Nah, di Ayub ayat 1 ayat 5 dikatakan, ini membuktikan saja ya, bahwa setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, ya, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Berarti ya, Ayub membangun mezbah Tuhan, hubungan dengan Tuhan setiap pagi dan senantiasa. Berarti terus-menerus. Kenapa? Kalau kita baca nanti, setelah ini ya, kita bisa boleh baca, di Ayub 1 itu ditulis, anaknya 7 laki-laki tiap hari gantian bikin pesta. Jadi pesta mulu tiap hari. Nah, itu luar biasanya Ayub ya. Kekayaannya luar biasa dan anaknya hobi banget pesta berganti-gantian. Nah, Ayub pagi-pagi menguduskan anak-anaknya. Dan itu yang dilakukan melalui apa? Mezbah pagi hari. Ya, selanjutnya slide berikutnya. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari tadi ya, bicara soal berkat pagi, ternyata Tuhan menyediakan tidak saja berkat, tapi juga pagar. Ya, berkat yang kita terima itu bukan saja uang ya, bisa saja harta yang lain, bisa saja sehat. Ini sekarang nih, udah diberkati sehat, udah puji Tuhan ya. Panjang umur, yang ulang tahun, aduh senang sekali ya, masih diberi kesempatan, itu berkat yang kita terima. Pekerjaan yang ada kita miliki, puji Tuhan, itu berkat. Usaha yang lancar, berkat. Keluarga yang baik juga berkat ya. Ada kepintaran, kecerdasan, kesabaran, itu juga berkat yang Tuhan sediakan saat kita meminta sama Tuhan ya, berkat di pagi hari. Lalu yang kedua bicara pagar. Nah, pagar itu bicara soal perlindungan ya. Dijagai sama Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, sebagai milik Tuhan, dimiliki oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dan satu lagi, pagar itu bicara otoritas, dijauhkan dari belalang pelahap. Nah, itu juga merupakan pagar Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan dan juga keamanan atas hidup kita. Nah, itu pagar yang kita terima. Lanjut slide berikutnya. Nah, kita lihat. Tadi saat kita membuat mezbah, kita melihat bahwa selain berkat juga ada pagar ya. Nah, berkat ternyata iblis bisa kasih juga loh. Nah ya, berkat iblis bisa kasih juga. Jadi hati-hati ya kan. Ini kita lihat nih, kenapa kok iblis bisa ngasih berkat ya. Di Matius 4 ayat 8 sampai 10, iblis itu kerajaan dunia beserta kemegahannya kepada Yesus. Jika Yesus mau menyembah si iblis, ya kan itu nggak mungkin ya dia menyembah iblis. Saya bacakan nih ayat Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ya. Dan berkata kepadanya, iblis berkata sama Tuhan nih, sama Tuhan Yesus ya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, dari ini ya kita bisa tahu bahwa ternyata iblis bisa memberikan berkat, bahkan berkat kemewahan dunia sekalipun. Jadi kalau kita bisa melihat ada orang-orang ke Gunung Kawi, yaitu dia mencari berkat kepada
iblis ya, bukan kepada Tuhan. Syaratnya apa? Mau menyembah iblis. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan nggak mau lah, karena firman Tuhan katakan tidak ada yang bisa tidak ada yang boleh disembah kecuali Tuhan, ya. Oke, lanjut. Nah, kita bicara sekarang pagar, ya. Iblis bisa kasih berkat, tapi iblis nggak bisa kasih pagar. Nah, ini penting. Tadi kita udah lihat pagar tuh begitu luar biasa. Pagar Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Dicatat di Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun atau mengawal itu artinya memberi proteksi, melindungi, ya, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Jadi kalau yang udah Tuhan yang mengawal atau memagari, nggak ada siapapun yang sanggup tembus. Bahkan iblis aja tadi nggak sanggup tembus. Iblis aja minta izin, pagarnya tolong dibuka, betul nggak? Jadi itu ada proteksi yang Tuhan berikan atas anak-anak Tuhan. Jadi nggak mungkin. Jadi kita percaya ya bahwa kita semua ini dikasih pagar Tuhan yang luar biasa. Ingat baik-baik nih ya, sampai kapanpun ciptaan tidak bisa memagari penciptanya. Setuju ya? Ciptaan nggak bisa memagari penciptanya. Betul nggak? Nah, iblis itu, setan itu adalah ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan yang nakal. Diciptakan, mana bisa magarin penciptanya. Tapi pencipta bisa magarin ciptaannya. Nah, ini yang terjadi. Makanya iblis nggak bisa masuk ke Ayub sebelum pagarnya dicabut. Ya. Nah, kita masuk pada kesimpulannya begini. Nah, betapa pentingnya tidak saja berkat, tapi pagar Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana cara dapatnya? Ya bangun mesbah pagi-pagi. Karena waktu pagi tadi berkatnya masih fresh, Tuhan sediakan. Bahkan itu membuat kita juga semakin bersemangat kalau pagi. Ya harus bangun pagi. Membiasakan diri bangun pagi. Ya, jangan lupa kenapa? Karena waktu kita bangun pagi itu kita memberi persembahan sama Tuhan dan menunggu-nunggu seperti kata Daud, yang ditunggu berkat Tuhan pasti kita terima. Pagar Tuhan pasti kita terima. Sayangnya kadang-kadang kita terlambat. Nah, kalau terlambat berkatnya apa? Bisa basi kalau kita baru siang atau baru malam. Sedangkan berkat Tuhan yang baru, yang fresh itu Tuhan kasih pagi-pagi buat setiap anak-anaknya. Jadi hari ini kita akan komitmen untuk membangun mesbah di pagi hari. Karena ada berkat dan juga ada pagar Tuhan buat kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat Tuhan hari ini, melalui firman-Mu juga membangun hidup kami. Kami juga mengerti bahwa Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Seperti Daud, memberikan harinya pagi-pagi. Seperti Ayub, memberikan waktunya pagi hari datang untuk menyembah Engkau, bertemu dengan Engkau. Begitulah kami ingin, hidup kami juga datang pagi-pagi untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu saat kami membangun mesbah kami pagi hari, ada berkat dan juga ada pagar yang luar biasa menyertai hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran-Mu, Tuhan. Pelaku firman-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar hidup kami bisa jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengambil perjamuan kudusnya, mempersiapkan terlebih dahulu anggur dan rotinya. Silakan, saya beri waktu untuk mempersiapkan sebentar. Ya, jika sudah, kita berdoa untuk perjamuan kudus kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Kau Allah yang berkorban, menyelamatkan kami.
Kau Allah yang penuh kasih, rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami dan menyelamatkan kami, memberikan hidup kami yang kekal. Pagi hari ini kami terus mengucap syukur untuk mengingat kembali pengorbanan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, belas kasih-Mu yang luar biasa itu. Pagi hari ini kami bawa perjamuan kudus kami Tuhan. Ada roti, ada anggur, dikuduskan dan dilayakkan Tuhan. Roti dan anggur ini di dalam nama Yesus. Dan juga kuduskan dan layakkan hati kami juga Tuhan. Untuk kami layak menerima perjamuan-Mu Tuhan pagi hari ini. Ampuni bila ada dosa, pelanggaran yang tersembunyi sekalipun dalam hati kami. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Masing-masing pribadi. Mari kita ambil waktu sejenak. Mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Agar kita layak untuk mengambil perjamuan kudus pagi hari ini. Ya Yesus Tuhan. Ampuni kami. Layakkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan roti di tangan kita. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita percaya bahwa tubuh ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Agar kita bisa bersekutu, bersatu dengan Tuhan. Mari kita makan dengan ucapan syukur kita di dalam nama Yesus. Mari kita makan. Selanjutnya kita angkat cawan yang sudah disiapkan, tangan di atas kepala. Beginilah firman Tuhan, demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita percaya bahwa anggur yang ada di tangan kita ini adalah lambang dari darah Yesus yang telah tercurah untuk menguduskan kita semua, mengampuni setiap dosa kita dan menyembuhkan kita. Dan kita percaya inilah darah anak domba Allah yang dicurahkan bagi kita semua. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Saya selanjutnya minta tolong Pak Peter untuk mengucap syukur untuk perjamuan kudus kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa, kami boleh bisa beribadah, kami bisa bersorak-sorai, kami bisa bersuka cita Tuhan, bahkan kami boleh bisa dibenarkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga oleh karena anugerah-Mu Bapa, kami boleh bisa menerima tubuh dan darah Yesus, di mana Engkau Allah yang sudah mati bagi kami Tuhan. Kami percaya darah dan tubuh-Mu itu yang boleh menyucikan, membuat kami boleh menjadi orang-orang yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari telah mengikuti ibadah CDC online hari ini. Pastinya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih juga kepada semua volunteer yang telah melayani. Untuk persembahan Bapak Ibu bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami hari ini membawa persembahan kepadamu. Terimalah Tuhan persembahan kami ini. Berkati ya Bapa, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan di muka bumi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu
kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan layak ditinggikan dan disembah selama-lamanya. Dengan segenap hatimu mari katakan, bersukacitalah, sebab Tuhan baik, Dia beri hasilmu berlimpah-limpah. Tuhan mengasihi orang-orangnya, kan diberikan gunung perlindungan. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu, bagi Bapak, Ibu, atau saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah CDC ini, kami mengundang Anda juga bergabung dalam Kersel yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar Anda. Anda bisa bergabung dengan Kersel yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan Anda. Kami ingin mengenal Anda lebih lagi. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. Siapkan diri. Ya, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelancaran yang Tuhan berikan dalam ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami juga saat ini mau menerima berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan berkat yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dengan iman. Kiranya berkat Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dimanapun kita berada, kita diberkati. Segala apa yang kita lakukan dibuat berhasil. Dan kembali lagi memuliakan nama Tuhan. Kita terima berkat dengan sukacita di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.